Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan belajar matematika dasar, yaitu mengenal tabung. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian diharapkan nanti setelah mengamati dan mendengarkan penjelasan materi, kalian dapat mengetahui sifat-sifat dari tabung, kemudian melalui eksplorasi kalian nanti dapat menentukan, menghitung volume dan luas permukaan tabung. Baiklah sahabat, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Biasakan cuci tangan dan sabun dan air mengalir baik sesudah maupun sebelum melakukan kegiatan ya. Oh iya, jangan lupa pula jaga jarak, gunakan masker dan jaga kesehatan. Oke? Baiklah, kita simak pembelajaran selanjutnya. Sahabat, coba yuk kita cek dapur kita. Bukan mengecek makanan loh ya. Kita akan belajar matematika di dapur nih. Seriusan, di dapur bukannya buat memasak. Kenapa jadi belajar matematika? Itulah hebatnya. Di sekitar kita banyak yang bisa kita pelajari dengan matematika termasuk di dapur. Contohnya dengan mempelajari luas permukaan dan volume tabung gas LPG. Setiap bangun ruang memiliki volume dan luas permukaan. Berhubung tabung juga merupakan bangun ruang, berarti tabung juga ada volume dan luas permukaannya yang bisa dihitung dong. Yuk kita pelajari cara menghitungnya. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu dengan sifat-sifat tabung. Perlu kalian ketahui bahwa tabung memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Yang besarnya kongruen. Kita potong bagian selimutnya. Setelah kita potong, akan berbentuk persegi panjang. Dan ini merupakan selimut lengkungnya. Jadi, apa itu tabung? Tabung adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran serta selimut lengkung dari persegi panjang. Sifat-sifat tabung antara lain: 1. Memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang kongruen. 2. Memiliki 2 rusuk. 3. Memiliki 3 bidang sisi yang terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Dan 4, tidak memiliki titik sudut. Sahabat, saatnya kita menghitung volume tabung. Nah, volume tabung sama seperti bangun ruang lainnya. Memiliki volume dan juga luas permukaannya. Ada rumusnya nggak ya? Tentu ada dong. Yaitu hanya dengan mengalihkan luas alas kali tinggi tabung. Seperti dengan volume bangun ruang yang lainnya. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka kita tentukan dengan rumus mencari luas lingkaran, yaitu ini adalah jari-jarinya dan ini adalah tingginya. Maka volume tabung sama dengan PR kuadrat kali T. Penjelasan untuk rumus ini adalah Pi merupakan 22/7 atau 3,14. 22/7 ini digunakan apabila R atau T atau diameter merupakan kelipatan 7. Dan yang tidak atau bukan merupakan kelipatan 7 menggunakan 3,14. R adalah radius atau jari-jari lingkaran dan T adalah tinggi tabung. Baiklah sahabat, kita coba dengan contoh soal berikut. Sebuah tabung dengan jari-jari lingkaran 14 cm dan tinggi tabung 20 cm. Tentukan volume tabung. Oke, kita masukkan dulu rumusnya. Volume tabung sama dengan PR kuadrat kali T. Nah sahabat, kalian ingat di sini jari-jarinya adalah 14 cm. Ini merupakan bilangan dengan kelipatan 7. Maka Pi yang akan kita gunakan nanti adalah yang 22/7. Maka kita masukkan angka-angkanya. 22/7 kali 14 kali 14 kali 20.
Masih ingat kan sahabat cara menghitungnya? Iya, diingat kembali ya. Untuk mencari luas lingkaran dengan kelipatan jari-jari 7 hingga 70, diingat kembali, dihafalkan kembali. Namun sekarang kita lakukan dengan perhitungan seperti biasanya. Mari kita hitung pembagian bilangan yang bisa dibagi dengan 7. Kira-kira yang mana ya? Iya, 7 dengan 14. 7 kita bagi 7, 1. 14 kita bagi 7, 2. 22 kali 2 kali 14 adalah 616. Kalikan 20. Hasilnya adalah 12.320 cm kubik. Jadi, volume tabung adalah 12.320 cm kubik. Bagaimana sahabat? Insya Allah mudah ya untuk dipahami. Selanjutnya, kita akan menghitung luas permukaan tabung. Perhatikan ya sahabat, ini adalah jaring-jaring dari tabung. Terdiri dari 2 buah lingkaran yang merupakan alas dan tutup, serta selimut tabungnya yang berupa persegi panjang. Nah sahabat, luas lingkaran ini, baik alas maupun tutupnya dan selimutnya, nanti kita akan jumlahkan semua. Kita uraikan dulu satu persatu. Ya, ini merupakan luas tutup dan luas alas yang sama-sama merupakan luas lingkaran. Dan luas lingkaran itu sendiri adalah pi r kuadrat. Sedangkan ini yang berbentuk persegi panjang yang merupakan selimut tabung. Ya, kalau untuk persegi panjang menentukan luasnya adalah panjang kali lebar. Namun di sini panjangnya kita ubah menjadi 2 pi r, lebarnya kita ubah menjadi tinggi tabung. Maka luas selimut tabung atau luas persegi ini sama dengan 2 pi r kali T. Bagaimana sahabat? Mudah dipahami? Insya Allah. Jadi luas permukaan tabung adalah luas alas dan tutupnya kita tambahkan, dan luas ini selimutnya yang berbentuk persegi juga kita tambahkan ya. Oke, sama dengan pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat ditambah 2 pi r kali T. Paham sampai sini sahabat? Oke, dari rumus ini kita persingkat lagi. Karena di sini ada yang sama, maka kita jadikan 1. 2 kali pi r kuadrat ditambah 2 pi r T. Sama saja ya, kali T. Kalau berdekatan begini berarti dikali ya sahabat. Oke, dari sini kita persingkat lagi menjadi 2 pi r kali r ditambah T. Nah sahabat, untuk menentukan luas permukaan tabung silahkan gunakan rumus yang terakhir. Bagaimana dengan rumus yang tadi? Boleh digunakan ya. Boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini. Kalau kalian ingat yang ini, ya pakai yang lebih simple. Nah, ini merupakan rumus dari luas permukaan tabung. Untuk penjelasan dari rumus ini adalah Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, 22/7 ini merupakan Pi yang bisa dibagi untuk R atau T yang merupakan kelipatan 7. Sedangkan yang bukan kelipatan 7 menggunakan 3,14. Sedangkan R adalah radius atau jari-jari lingkaran dan T merupakan tinggi tabung. Bagaimana sahabat? Insya Allah mudah dipahami dan diingat ya. Yuk sahabat, kita coba untuk menyelesaikan contoh soal berikut ini. Masih dengan soal yang sama ya, seperti tadi. Hanya kita menentukan luas permukaan tabungnya. Kita uraikan dulu atau kita gambarkan jaring-jaring tabungnya seperti ini. R-nya adalah 14 cm dan tinggi tabung adalah 20 cm. Lalu kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Luas permukaan tabung sama dengan 2 pi r kali R ditambah T. Nah sahabat, ingat
Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah, iya, benar sekali, 22/7. Kita masukkan lagi angka-angkanya. 2 kali 22/7 kali 14 kali 14 ditambah 20. Nah, untuk pembagian ini kita tidak boleh menggunakan bilangan yang ada di dalam kurung ya. Yang di dalam kurung ini nanti harus dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, sekarang yang mau kita bagi dengan angka 7 yang mana ya? Iya, 7 dengan 14. 7 kita bagi 7? 1. 14 kita bagi 7? Iya, 2. 2 kali 22? 44. 44 kali 2? 88. 14 tambah 20? 34. Maka hasilnya adalah 2.992 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung adalah 2.992 cm persegi. Bagaimana sahabat? Insya Allah mudah ya dipahami. Nah, saatnya kita latihan mengerjakan soal. Hitunglah volume dan luas permukaan tabung berikut ini ya. Soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Perhatikan, untuk nomor 1 tidak ada masalah. Mudah karena jari-jarinya R-nya adalah kelipatan 7. Maka gunakan pi yang, iya, 22/7. Kemudian nomor 2. R-nya bukan kelipatan 7, tapi tingginya kelipatan 7. Jadi ingat ya sahabat, apabila R-nya bukan merupakan kelipatan 7, tapi tingginya adalah kelipatan 7, maka pi-nya kita tetap menggunakan 22/7. Kecuali tingginya di sini 50, maka kita gunakan pi yang 3,14. Jadi pi-nya pakai yang 22/7 karena tingginya merupakan kelipatan 7. Untuk nomor 3, kalau tadi sudah jari-jari semua, nomor 3 menggunakan diameter. Nah, bagaimana menentukan jari-jari? Masih ingat? Iya, diameter dibagi 2. Kalau ini merupakan kelipatan 7 jari-jarinya, ya kalian gunakan pi 22/7. Oke, tidak ada masalah ya sampai nomor 3. Dan soal yang terakhir, sebuah drum minyak dengan panjang diameter alasnya 80 cm, tinggi drum 1 meter. Pertanyaannya, A. Berapa cm kubik volume drum jika minyak hanya diisi 3/5 bagian saja? Nah sahabat, karena di sini permintaannya adalah cm kubik, maka tingginya kalian ubah menjadi cm supaya sama ya, alasnya sudah. Kemudian tingginya juga sudah menjadi cm nanti. Kemudian jika diisi 3/5 bagian saja, nah pada rumus volume tabungnya nanti kalian awali dengan 3/5. 3/5 kali volume tabung. Silakan nanti dicoret-coret mana yang bisa dibagi 5 dan mana yang bisa dibagi 7 dengan pi-nya ya. Oke. Kemudian yang B, berapa cm persegi luas permukaan drum minyak? Ya, yang ini pasti mudah ya dan bisa dikerjakan. Insya Allah kalian bisa mengerjakan semua dan hasilnya benar semuanya. Amin. Hai. Bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian mudah untuk memahaminya. Namun sahabat, apabila kalian masih mengalami kesulitan, tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing ya. Atau kalian bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Oh iya, jangan lupa pula perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.